Halo Dadek, kalian ingin tahu seluk-beluk jurusan pendidikan dokter? Atau mungkin adik-adik pengen jadi dokter? Yuk simak video ini dari awal sampai akhir. Halo Dadek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa. Kembali lagi di channel dari kampus yang tentunya inspiratif, akuratif, dan edukatif. Halo Dadek kelas 12 SMA, SMK, MA di seluruh Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberi kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan tentunya tetap semangat meraih kampus impian kalian di tahun 2023 besok. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, Diari Kampus akan membahas seputar eksklusif bongkar seputar jurusan pendidikan dokter, meliputi gambaran umumnya, daya tampung di SNMPTN-nya berapa, dan prediksi di masing-masing PTN di seluruh Indonesia. Wah, menarik informasi ini, maka simak video ini dari awal sampai akhir agar adik-adik mendapatkan update informasi seputar SNMPTN, SBMPTN, KIP kuliah maupun informasi-informasi bermanfaat lainnya. Dan tidak lupa share video ini media sosial adik-adik di TikTok, di Instagram maupun di WhatsApp adik-adik jika video ini bermanfaat. Baik, langsung saja saya informasikan apa itu jurusan pendidikan dokter. Nah, adik-adik perlu diketahui bahwa jurusan pendidikan dokter adalah jurusan yang setiap tahun sangat diminati oleh masing-masing siswa, terutama dari jurusan IPA. Nah, yang akan saya sampaikan ini adalah detail informasinya untuk yang lingkup SNMPTN atau seleksi prestasinya ya adik-adik. Jadi, untuk yang UTBK SBMPTN akan saya spill di video selanjutnya. Baik, kita mulai dengan gambaran umum jurusan pendidikan dokter atau kita kenal dengan kedokteran. Nah, untuk di Indonesia ada sekitar 39 program studi kedokteran yang tersebar di seluruh perguruan tinggi negeri di Indonesia. Nanti akan saya sampaikan di mana saja 39 prodi itu yang tersebar di Indonesia. Nah, untuk informasi awal, gambaran umumnya. Gambaran umum untuk jurusan kedokteran yang pertama adalah mempelajari seputar penyakit, cara pencegahannya, kemudian cara mengobatinya, dan bagaimana menanggulanginya jika terkena penyakit tersebut. Kemudian yang kedua adalah setelah gambaran umum yang perlu diperhatikan adik-adik, bagi adik-adik jurusan IPA, IPS maupun jurusan yang lain yang ingin masuk di jurusan kedokteran. Nah, jurusan kedokteran membutuhkan ketelitian, kemudian disiplin tinggi, karena di dalamnya adik-adik akan mempelajari tentang penyakit, kemudian dan banyak ribuan bahkan ratusan ribu tata ilmiah seputar obat. Sehingga adik-adik diperlukan ketekunan, ketelitian, kemudian hafalan, mengatur waktu dengan baik ya adik-adik. Karena memang tidak kenal waktu. Jadi ketika adik-adik bekerja, adik tidak akan kenal waktu pagi, siang, sore. Apalagi di rumah sakit adik-adik. Adik-adik harus siap 24 jam. Jadi tidak heran memang dokter ini kedepannya untuk awalnya untuk bisa menjadi dokter yang terbaik, pastinya adik-adik harus disiplin dan tentunya belajar tanpa lelah. Karena penyakit terus berkembang dan otomatis setiap manusia juga tidak sama jenis penyakitnya, kemudian cara penanggulangannya. Kemudian untuk peluang profesinya untuk pendidikan dokter bisa menjadi dokter klinik, kemudian dokter di rumah sakit, kemudian juga bisa merangkap menjadi dosen, dan bagi adik-adik yang nanti bisa meneruskan di spesialis, maka adik-adik bisa menjadi dokter yang nilai jualnya lebih tinggi. Misalnya spesialis mata, spesialis kandungan, atau mungkin spesialis ortopedi dan sebagainya. Yang intinya profesi ini sangat menjanjikan nanti ketika adik-adik selesai pendidikan di pendidikan dokter. Baik, untuk yang pertama adalah untuk pendidikan dokter di lingkup SNMPTN atau seleksi prestasi. Bagi adik-adik yang mengikuti kurikulum Merdeka, maka mata pelajaran pendukung untuk menunjang nilai adik-adik lolos di SNMPTN adalah biologi dan atau kimia. Kemudian untuk kurikulum 2013 jurusan IPA, biologi dan kimia. Kemudian untuk kurikulum 2013 jurusan IPS, maka yang paling diperuntukkan adalah matematika. Kemudian selanjutnya untuk kurikulum 2013 jurusan bahasa, maka yang dilihat adalah mata pelajaran matematika untuk mendukung di SNMPTN. Kemudian selanjutnya akan saya spill untuk daya tampung tahun 2022.
Nah, adik-adik perlu diketahui bahwa program studi pendidikan dokter tersedia di 39 kampus tersebar di Indonesia dengan total peminat 35.931 siswa. Kemudian selanjutnya total daya tampung di angka 1.353 mahasiswa. Dan artinya rata persentase kelulusannya hanya sekitar 3,64%, adik-adik. Kemudian untuk daya tampungnya kita mulai dari Universitas Udayana dengan akreditasi A, daya tampungnya 75, kemudian Universitas Lampung 63, kemudian Universitas Syah Kuala 63, Universitas Brawijaya atau UB 55, Universitas Gadjah Mada 53, kemudian Universitas Pajajaran 52, kemudian Universitas Airlangga 50, Universitas Andalas 50, kemudian Universitas Hasanuddin 50. Kemudian selanjutnya di Universitas Sumatera Utara 50. Kemudian selanjutnya di Universitas Sriwijaya 46, kemudian di Universitas Patimura 45, kemudian Universitas Diponegoro 44, kemudian Universitas Samratulangi 44, dan selanjutnya di Universitas 11 Maret 44. Kemudian di UPN Jakarta 44, kemudian di Universitas Jenderal Sudirman 39. Kemudian selanjutnya di Universitas Indonesia 36, kemudian selanjutnya di Universitas Riau 36, dan selanjutnya di Universitas Halu Oleo peminatnya adalah 30. Kemudian selanjutnya di Universitas Jember peminatnya 30, daya tampungnya 30 maksud saya. Kemudian di Universitas Mula Warman daya tampungnya 30, kemudian di Universitas Pendidikan Ganesha 30, kemudian selanjutnya di Universitas Tandulako 30, kemudian selanjutnya di Universitas Lambung Mangkurat 28. Kemudian selanjutnya di Universitas Jambi 25, kemudian di Universitas Islam Negeri Jakarta 24, kemudian di Universitas Malikus Saleh 24, kemudian di Universitas Mataram 24. Kemudian selanjutnya di Universitas Nusa Cendana 21. Kemudian selanjutnya di Universitas Tanjung Pura 16, kemudian di Universitas Islam Negeri Alauddin 15, kemudian di Universitas Khairuddin 15, kemudian di Universitas Negeri Gorontalo 15, kemudian di Universitas Palangkaraya 14, kemudian di Universitas Islam Negeri Malang 13, kemudian di Universitas Sultan Agung Tirtayasa 12, kemudian di Universitas Bengkulu 10, dan Universitas Cendrawasih 8 mahasiswa. Nah, ini adalah daya tampung di tahun 2022 kemarin. Untuk daya tampung di tahun 2023 menunggu informasi lebih lanjut dari Kemendikbudristek. Kemudian untuk prediksi peminat di tahun 2023 diprediksi, adik-adik bisa cek di situ di Universitas Gadjah Mada di angka 1913, kemudian di Universitas Hasanuddin 1818, kemudian di Universitas 11 Maret 1775, kemudian di Universitas Pajajaran di 1650, kemudian selanjutnya di Universitas Udayana di 1586. Kemudian di Universitas Sumatera Utara di 1463, kemudian di Universitas Brawijaya 1423, kemudian di Universitas Riau 1417, dan selanjutnya di Universitas Lampung 1322, dan selanjutnya di Universitas Diponegoro 1239. Kemudian selanjutnya kalian bisa baca di situ di Universitas Syah Kuala, kemudian Universitas Indonesia, kemudian di Universitas Jenderal Sudirman, kemudian di Universitas Airlangga, kemudian Universitas Sriwijaya, kemudian Universitas Jember, kemudian di Universitas Veteran Jakarta, kemudian di Universitas Andalas, kemudian di Universitas Samratulangi, kemudian di Universitas Mataram. Kemudian selanjutnya di Universitas Mula Warman, kemudian di Universitas Jambi, kemudian di Universitas Halu Oleo, dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Adik-adik bisa cek di situ selanjutnya sampai terakhir. Kemudian rata UKT, adik-adik bisa cek di situ rata UKT atau pembayarannya. Jadi di Universitas Islam Negeri Jakarta di angka 28 juta per semester untuk seleksi SNMPTN, kemudian di Universitas Islam Negeri Alauddin di angka 19 juta, kemudian di Universitas Bengkulu di angka 14 juta, kemudian di Universitas Islam Negeri Malang di angka 13 juta. Dan selanjutnya sampai di 39 program studi yang sudah saya sampaikan.
Adik bisa cek di situ adik mulai dari jurusan termasuk juga biaya kuliah atau UKT-nya di seleksi SNMPTN. Karena di seleksi SNMPTN tidak ada yang namanya biaya SPI. Baik, itulah rekapitulasi seputar jurusan pendidikan dokter dan kedokteran. Nah, di situ sudah saya sampaikan seputar mata pelajaran pendukung di SNMPTN, daya tampung, dan sebagainya. Semoga informasi ini membantu, dan adik-adik jika ingin disepil jurusan-jurusan yang lain di PTN-PTN seluruh Indonesia, silahkan komen di channel Diari Kampus ini. Oke, dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa.